Ket asat mboten iki, Pak. Mboten saged asat. Duh, berarti saking riyen, Pak. Zaman jenengan alit. Oh, pohon beringin besar, warnanya putih dan itu roboh ketika Presiden Soeharto lengser dan katanya itu bahwa selokan Mataram ini juga mengalir ke arah timur melewati kota Jogja hingga ke kawasan Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Bagaimana kabar Sobat Desa hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan tentunya dipermudah dalam pekerjaan dan karirnya. Amin amin ya robbal alamin. Kondisi alam di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang sebagian besar ada di pegunungan menoreh ini terkenal panas dan dilanda kekeringan saat musim kemarau. Tapi beda halnya dengan yang terjadi di Dusun Tempel, Desa Pendawarejo ini. Meskipun sedang kemarau panjang, akan tetapi warga tidak pernah mengalami kekeringan. Usut punya usut, ternyata desa yang di bagian tengahnya ini ada sebuah gunung kapur mempunyai sebuah sumber mata air yang tidak pernah surut sejak zaman dahulu kala. Bagaimana kondisi sebenarnya mata air yang tak pernah surut di Dusun Tempel, Kabupaten Kulon Progo ini? Simak selengkapnya bersama Cerita Desa Indonesia ya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Sobat Desa, ternyata di dusun ini tuh ada sebuah mata air yang tidak pernah surut. Nah, coba kita lihat ya. Jadi di kawasan ini tuh ada sebuah mata air yang tidak pernah surut. Nah, ini adalah airnya tuh. Ini mata airnya tuh sangat segar sekali ya Sobat Desa. Coba kalaupun kemarau ini tidak pernah yang namanya surut. Wah, itu jernih tuh. Ini kotornya karena kotor ada daun-daun seperti ini ya Sobat Desa tuh. Dan dulu konon katanya di depan sana itu ini ada pohon beringin besar, warnanya putih, dan itu roboh ketika Presiden Soeharto lengser. Dan katanya itu waktunya bersamaan. Kita nggak tahu ya apakah benar atau tidak, cuman dari penuturan warga kejadiannya seperti itu. Dan Masya Allah ya, pemandangan di sini tuh sangat keren. Dan ternyata di desa ini tuh punya sebuah potensi yang sangat besar, yaitu sebuah mata air yang tidak pernah surut. Dan kemudian kalau kita jalan ke sana, itu kata warga itu mengarah ke puncak Gunung Mijil. Dan katanya juga ini tuh Gunung Mijil ini berada di tengah-tengah pemukiman warga desa Sobat Desa. Jadi di sepanjang pinggir pemukiman itu ada rumah-rumah warga seperti ini. Tuh, itu ada yang lagi bakar-bakar sampah. Jadi memang ternyata setiap desa itu pasti punya cerita ya Sobat Desa. Jadi tidak salah kalau slogannya Cerita Desa adalah satu desa sejuta cerita. Kita lanjut. Sobat Desa, sumber mata air ini letaknya tepat berada di bawah kaki Gunung Mujil. Air yang keluar dari sumber ini sangat jernih dan segar. Menurut penuturan warga sekitar, banyak orang-orang dari luar daerah yang sengaja menuju lokasi ini untuk mengambil airnya. Bukan tanpa sebab, sumber mata air ini dianggap sangat istimewa karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman di bawah Gunung Mujil. Warga lokal memanfaatkan sumber mata air ini sebagai salah satu air konsumsi yang dipakai sehari-hari. Potong ya Pak, kayak kenang-kenangan. So ngopi tuh. Oh kok mengalih pas Pak Soeharto lengser. Rin wite teng pundi Pak? Teng mriki niki. Oh wite teng mriku niku. Nggih. Pak niki saged asat mboten niki Pak? Mboten saged asat. Duh, berarti saking riyen Pak, zaman jenengan alit. Oh. Zaman simbah-simbah niku niki pun memang pun enten nggih. wonten. Oh. Pokoknya kan rumat. Kan rumat kan nganu nggih, napa rawat ngoten nggih. Berarti niki riyen dereng nate asat. Wah.
Seger berarti banyune Pak nggih. Oh, ini saged dikonsumsi mboten Pak? Saged, Saged niki. saged. Oh, resik nggih. Iki ketoke ngoten yo nika napa? Reget. Nggih. Oh, nganu. Hitungane yo mboten Mboten nggih. mbegayani. Oh, ngonten nggih nggih. Reget ning nggih mboten mbegayani. Oh. Pak sinten namine jenengan Pak Asmin Pak? Pak Toto. Pak Topo. Dukuh ngriki niku rak ngriki rak Kombang jenenge. Oh, riyen namine Kombang. Kombang nggih. Ah ngira Pak Dukuh sing Kombang niku Nggih. pun ninggal. Nggih. Lah terus digabungke Kalih dukuh sebelah. sing sebelah niku Dukuh Tempel. Oh, tempel berarti sale gabung niku sek mawon, Pak. Dereng saun. Hitungane pun ganti ping pindho. Oh, nggih pun Jadi lumayan nggih. Sing ganti Pak Dukuh Tempel niku gak yang gawe 7 tahun apa dilalah telat. Setelah kita muter-muter, kemudian tadi kita juga sudah bertanya-tanya dengan masyarakat yang ada di sini, kita diterima dengan sangat baik dan juga kita sudah menikmati keindahan yang ada di desa ini. Selanjutnya kita akan mulai bergerak lagi ke wilayah desa lainnya yang ada di sepanjang Pegunungan Menoreh, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo. Nah, di depan kita itu adalah kompleks persawahan yang sangat luas sekali ya Sobat Desa. Tadi sudah sempat kita abadikan melalui drone dan kita akan melanjutkan lagi ngambil motor. Nah, ini Zahwa lagi menunggu kami ya, menunggu kita ya di masjid ini. Hai Zahwa, mohon maaf ya agak lama. Tadi ternyata Zahwa di desa ini tuh ada sebuah mata air dan mata airnya itu ada di tengah-tengah gunung dan gunungnya itu ada di tengah-tengah desa. Oh, bagaimana tuh? Kamu pernah lihat filmnya Doraemon? Nah, ini tuh seperti kotanya Doraemon. Jadi gunung. Mas tahu gunungnya di mana? Tahu di belakang kita ini. Oke, kalau begitu kita lanjutkan petualangan kita ya, Mau Zahwa. lihat ya. Oke, mau. Sobat Desa, penelusuran kita di wilayah Kulon Progo ini mulai bergeser menuju ke arah Kecamatan Samigaluh yang lokasinya sudah berada di area Pegunungan Menoreh. Lokasinya berdekatan dengan Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah. Saat memasuki Kecamatan Kalibawang, kita bertemu dengan sebuah jembatan indah yang menghubungkan saluran irigasi. Air yang mengalir sangat banyak dan melimpah. Pantas saja jika kawasan ini menjadi salah satu daerah produsen padi di wilayah Provinsi Yogyakarta. Sembari menikmati pemandangan yang ada, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng channel Cerita Desa Indonesia agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari Cerita Desa Indonesia. Nah, Sobat Desa, sekarang kita lagi jalan-jalan ke kawasan Kulon Progo menyusuri selokan Mataram dan alhamdulillah nih kita menemukan warung yang cukup khas di sini. Tuh, Zahwa langsung cari-cari jajanan tuh. Ya, di sini tuh pemandangannya sangat enak dan juga di sini makanannya tuh unik-unik Sobat Desa. Coba di depan kita ini. Ini adalah tape singkong, tapi belum jadi ya. Jadi kita belum bisa mencobanya. Ini dibungkus pakai daun jati. Oh, baru pertama kali ini saya menemukan seperti ini nih, tape singkong dibungkus pakai daun jati. Nah, sementara di sebelah kiri kita itu adalah sebuah jembatan yang cukup fenomenal kalau orang-orang di sini itu selokan Mataram juga yang mengarah ke daerah Kulon Progo. Oke Sobat Desa, jangan lupa untuk terus ikuti Cerita Desa Indonesia ya, karena kami akan selalu memberikan cerita-cerita baru dari desa-desa yang ada di Indonesia.
Sobat Desa, salah satu keunikan yang dimiliki oleh pedesaan di wilayah Kulon Progo, terutama di sepanjang kawasan Gerimulyo, Samigalo, ya, kemudian Kalibawang. Nah, di sini tuh ada selokan Mataram nih. Ini berhulu di Sungai Progo, Sobat Desa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa selokan Mataram ini juga mengalir ke arah timur, melewati kota Jogja hingga ke kawasan Klaten. Nah, sekarang kita berada di sebuah jembatan. Tadi kalau kita baca prasastinya itu dibangun pada tahun 2019. Itu artinya jembatan ini masih tergolong baru. Nah, untuk irigasi ini itu mengalirkan air yang sangat banyak dan melimpah yang digunakan untuk mengairi persawahan milik warga di kawasan Kulon Progo ini. Karena sejauh mata memandang memang untuk kawasan ini itu rata-rata hampir semuanya ya itu ditanami oleh tanaman padi ya. Bahkan tadi di episode sebelumnya kita sudah jalan-jalan ke sebuah desa dan ternyata di sana lagi ada panen raya. Nah, ini adalah beberapa padi yang belum dipanen oleh warga ya, tapi sudah siap untuk dipanen nih sepertinya nih. Dan kemudian berdasarkan penuturan warga bahwa memang sumber utama pengairan ladang pertanian atau yang di sini disebut dengan sawah itu berasal dari irigasi ini. Jadi memang kebutuhan masyarakat terutama yang jadi petani itu air adalah salah satu kebutuhan yang sangat-sangat vital. Sobat Desa, kita akan melanjutkan petualangan untuk melihat desa-desa di atas sana itu ya, di sepanjang pegunungan Menoreh. Nah, nanti kita akan mencoba untuk jalan lagi kira-kira alam akan membawa kita ke desa mana. Oke ya, itu Zahwa di sana lagi makan. Nah, jangan lupa untuk ikuti terus petualangan cerita desa Indonesia karena kami akan selalu bercerita tentang kondisi desa dan juga bersilaturahmi secara virtual dengan warga pedesaan yang kita jelajahi.